Jadi memang banyak masyarakat yang memang sudah bisa menggunakan gadget dan alat komunikasi, tapi ternyata mereka literasinya itu masih perlu ditingkatkan lagi kayak gitu. Jadi memang itu perlu kepekaan sih Mbak. Kita ngelihat dari misalnya yang dia sampaikan nih. Kalau yang dia sampaikan itu cenderung kalimat-kalimatnya itu memprovokasi kita untuk maksudnya menghasut dan segala macam, kan kerasa ya. Kita sendiri bisa menilai kan. Segala hal yang tidak benar itu kan pasti menyakitkan ya. Setuju. Pasti menyakitkan. Nah, kalau misalkan seperti itu sebetulnya pasti saya yakin ketika mau fitnah di dunia nyata maupun dunia maya itu sebenarnya dampaknya sama aja Mbak. Di sana di dunia antah berantah sana itu siapa yang mencintai kita dan siapa yang membenci kita. Benar. Loh. Kalau yang mencintai kita pasti akan, wih keren gimana caranya sih bisa jadi seperti itu. Aku harus gimana. Tapi yang membenci kita Mbak, lihat tinggal tunggu waktu kapan. Benar. Itu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners. Hari ini Titis dari Tribun Jatim sedang ada di studio Tribun Jatim Network dan di sini sudah kedatangan Dr. Fitria Widiani Rosinda, SOS MSI. Ini dia beliaunya. Kita beri tepuk tangan dulu yuk. Assalamualaikum. Mbak Titis. Nah, ini sama Bu Tia ya panggilan akrabnya. Kita akan membahas tentang hoaks karena beliau ini merupakan Kepala Humas Ubara Surabaya, Sekretaris Komite Komunikasi Digital Jatim, juga merupakan Wakil Ketua ATRI yaitu Asosiasi Trainer Indonesia Surabaya, dan juga seorang relawan Mavindo yaitu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan juga relawan Japelidi yaitu Jaringan Pegiat Literasi Digital. Nah, ini saya tertarik mengenai apa sih Bu kegiatannya di Mavindo bagaimana dan di Japelidi terkait dengan penanganan hoaks itu tadi yang sekarang udah semakin nggak tahu lah ya kalau ngomongin hoaks banyak kalau kita membahas tentang kegiatan yang terkait dengan literasi itu nggak ada habisnya ya Mbak, sampai sekarang pun masih seperti itu gitu. Terkait kegiatan Mavindo dan Japelidi, saya ceritakan sedikit dua komunitas ini itu memang fokusnya adalah bagaimana sih caranya untuk menurunkan jumlah hoax ya yang semakin ini dan meningkatkan literasi masyarakat terkait itu gitu. Jadi memang banyak masyarakat yang memang sudah bisa menggunakan gadget dan alat komunikasi, tapi ternyata mereka literasinya itu masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Itu sih kegiatannya para relawannya di situ itu. Baik. Nah, ini kalau untuk literasi untuk menghindari hoaks gitu ya Bu ya. Itu bagaimana yang bisa kita lakukan gitu secara pribadi gitu Bu? Cara yang paling mudah itu adalah kita harus cross check dulu apapun yang kita lihat, dengar maupun kita baca ya. Jadi misalkan kita baca berita nih, kita baca sebuah berita, terus kita cek, kan masih ada banyak kanal-kanal pengecekan yang bisa kita cek apakah berita itu berita yang bohong ataupun berita yang betul kayak gitu sebelum kita share. Nah kemudian yang paling benar kalau misalkan kita nggak yakin, kalau kita udah ngecek pun terus kemudian kita nggak yakin, ya udah berhenti di kita Mbak. Itu udah kita sering kali bicara pada banyak pihak. Kalau memang kita nggak yakin ya kita berhenti di kita gitu. Jadi kita tidak ikut semacam kita nggak menjadi agent untuk menyebarkan hoax benar gitu. Jadi kalau yang udah terlanjur tersebar di media sosial ya udah, tapi kita jangan ikut-ikutan nyebarin gitu ya Bu. Nah kalau semakin banyak gerakan yang melakukan itu kan nanti terhenti dengan sendirinya nggak sih berita yang sifatnya hoax itu. Nah itu semangat yang sedang dikejar oleh Mavindo dan Japelidi. Baik. Nah selain itu, karena kan sekarang kayak kalau ngomongin hoax itu bukan cuman kontennya ya Bu ya, tapi penyebarnya atau akunnya itu kan di media sosial itu kan banyak ya Bu ya. Itu apakah kita penting juga untuk memilah mana sih sebaiknya akun yang perlu kita follow dan tidak follow gitu? Iya banget, apalagi dulu kan intinya adalah yang penting centang biru itu yang terverifikasi ya. Seperti itu, tapi apakah akun-akun yang tidak tercentang itu katakanlah akun-akun yang seperti itu apakah juga nggak terverifikasi? Enggak juga sebenarnya gitu. Jadi memang itu perlu kepekaan sih Mbak. Kita ngelihat dari misalnya yang dia sampaikan nih. Kalau yang dia sampaikan itu
cenderung kalimat-kalimatnya itu memprovokasi kita untuk maksudnya menghasut dan segala macam kan kerasa ya. Kita sendiri bisa menilai kan. Oh berarti ini enggak deh, kayaknya enggak ini deh, nice to know aja. Maksudnya kita cuma baca doang deh, kita enggak kasih jempol kita enggak komen dan segala macam. Kita punya hak dan kita sangat bisa menentukan mana yang mau kita ikuti dan enggak. Oke, baik. Gitu. Itu kebijaksanaannya ada di tangan kita ya. Bener, Bu ya. Kan kita kalau udah menggunakan medsos itu pemilik hak mutlak atas pengguna medsos itu siapa ya? Kita sendiri kan, Mbak. Jari. Benar. Jari kita. Setuju. Nah, ini kalau di Mavindo nih Bu ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, itu bagaimana sih Bu fenomenanya yang ditemukan di lapangan gitu? Kalau misalkan saya sendiri kan lebih aktifnya di Surabaya ya, di Mavindo Surabaya. Jadi saya bersama dengan teman-teman relawan itu sampai sekarang masih terus menggalakkan edukasi yang terutama ini kita menggalakkan tular nalar gitu. Nah, tular nalar. Apa itu Bu? Jadi tular nalar itu sebuah program yang memang kita sudah ada di dalam program kerja itu, terus termasuk sekolah kebangsaan Mbak. Jadi itu karena kita percaya bahwa dari hal yang paling kecil, tingkat yang termuda itu bisa mencegah, kemudian kita mengajak generasi muda itu untuk ayo produksilah konten-konten yang baik gitu untuk Indonesia seperti itu. Terus kemudian berbicara tentang menularkan nalar. Nah, nalar ini kan sesuatu yang kalau misalkan kamu nalar itu enggak bagus. Terus kemudian ketika kamu misalkan masuk ke nalar kamu itu tidak positif ya. What next gitu. Yang kamu lakukan seperti apa kayak gitu. Jadi intinya adalah program-program tersebut adalah program-program yang kita ajak kepada generasi muda, dan bahkan Mavindo nggak cuma generasi muda aja, juga ada lansia Mbak. Jadi ada tular nalar untuk lansia juga. Bagaimana sih lansia itu terhindar dari kejahatan bermedia, cyber ya terutama ya. Kadang-kadang dia nggak asal nge-share misalnya nomor rekening, dia nggak asal nge-share KTP, kartu tanda penduduk, identitas dan segala macamnya gitu. Dan kita memberikan mereka edukasi bahwa kalau Anda tidak mampu menggunakan itu, ada yang mendampingi supaya terhindar dari kejahatan cyber seperti itu. Baik. Itu sama halnya juga dengan di Japelidi. Japelidi itu sampai sekarang pun juga masih banyak melakukan kegiatan, bahkan riset di seluruh Indonesia itu terkait dengan literasi digital. Baik. Ini kalau yang familiar gitu Bu ya, kalau fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan gitu ya. Nah, kalau fitnah di media sosial itu Bu, itu segimana dampaknya sih untuk diri kita sendiri dan orang yang kita fitnah gitu? Nah, kalau berbicara mengenai dampak itu kan segala hal yang tidak benar itu kan pasti menyakitkan ya. Setuju. Pasti menyakitkan. Nah, kalau misalkan seperti itu sebetulnya pasti saya yakin ketika mau fitnah di dunia nyata maupun dunia maya itu sebenarnya dampaknya sama aja Mbak. Cuman mungkin begini, skopnya yang membedakan. Kalau di dunia nyata kan terlihat ya, circle kita terlihat, kita. Tapi ketika kita di dunia maya, circle kita kan nggak terlihat siapa saja. Setuju. Maksudnya yang access akun kita dari manapun itu kan kita nggak tahu gitu. Makanya kenapa ada pilihan untuk private dan open gitu. Tapi sebetulnya adalah ketika apa yang kita lakukan di media sosial, aktivitas kita yang tercapture di media sosial itu selalu isi yang positif, tidak pernah kita menjudge ataupun memperburuk seseorang atau pihak tertentu. Itu insya Allah kok kita bisa dihindarkan dari fitnah medsos ya. Gitu. Ya kecuali kita memilih untuk menjadi katakanlah yang saya sebutkan kontroversi mungkin Mbak ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita statementkan itu cenderung memantik orang untuk menyerang kita ulang. Karena kan gini Mbak, kita nggak pernah tahu audiens kita di medsos itu seperti apa. Setuju sih. Kecuali kalau misalkan kita punya follower yang sedikit atau kita bukan siapa-siapa. Mohon maaf istilahnya bukan siapa-siapa itu maksudnya bukan public figure gitu ya. Tapi kalau kita sudah public figure, kita tidak memprivate akun kita, semua bisa akses, bisa follow akun kita. Itu disitulah mulai kita menyadarkan diri kita sendiri bahwa hati-hati gitu dengan itu. Setuju. Lagi musim nih Mbak, sekarang dikit-dikit hedon gitu ya nggak sih Mbak? Oh iya benar. Kalau dulunya mungkin kita malu untuk beli barang KW, sekarang malah kalau bisa semua di-KW-in nggak sih? Ya seperti itu gitu. Jadi memang karena jejak digital itu nggak pernah bisa
hilang. Apalagi kalau yang kata Butia tadi udah di screenshot disebarin gitu ya. Bener. Mungkin yang bukan tokoh publik atau dia bukan artis, bukan public figure pun kalau itu kesebar dan itu menarik perhatian publik juga bahaya buat kita sendiri gitu ya Bu ya. Kita nggak pernah bisa tahu gitu apa yang kita lakukan itu membuat orang senang apa membuat orang nggak senang. Kalau yang nggak senang itu mereka akan menunggu kapan rasa ketidaksenangan itu akan ditumpahkan ke kita pada momen seperti apa. Setuju. Nah, pakailah contohnya misalkan saya harus bergaya hidup, misal nih Mbak Hedon, katakanlah itu saya beli dari uang saya sendiri, saya tidak menggunakannya, tetapi tidak semua apa yang saya lakukan di media sosial itu orang suka gitu, ya nggak sih Mbak? Pasti orang kayak gini sih, ngapain sih itu dipamerin? Nah, terkait pamer dan tidak pamer itu sebenarnya hak pribadi sebetulnya gitu. Tapi sekali lagi kita harus tahu siapa kita gitu. Jadi kita harus tahu siapa kita. Mungkin kalau misalkan kita pengusaha yang memang tidak ada kaitannya dengan unsur politik atau apapun, ya oke gitu. Monggo. Tapi gitu ketika kita mungkin ASN, banyak hal yang harus kita jaga gitu. Baik. Gitu Mbak. Nah itu kan kalau untuk diri kita sendiri ya. Mungkin kalau di orang lain jatuhnya jangan asal ngejudge orang itu pamer atau enggak gitu ya Bu ya. Bisa jadi itu pencapaian sebetulnya. Bu, ya. Itu positif banget ya Mbak Titis ini. Jadi kita menganggap bahwa loh ya udah itu kan nggak ngerugiin kita. Dia yang duduk di atasnya bener. mobil mewah, dia yang pakai tenteng tas mewah. Tapi ya itu dia Mbak, sekali lagi karena kita nggak pernah tahu di sana di dunia antah berantah sana itu siapa yang mencintai kita dan siapa yang membenci kita. Bener. Loh. Kalau yang mencintai kita pasti akan wih keren, gimana caranya sih bisa jadi seperti itu, aku harus gimana. Tapi yang membenci kita Mbak, lihat tinggal tunggu waktu kapan. Bener itu Mbak, jadi kadang-kadang seperti itu. Dan jangan asal share juga gitu ya, jangan asal ngejudge, karena kalau bener itu juga buat apa, kalau salah jadinya itu tadi Bu ya, fitnah, hoax gitu ya. Ya harusnya begitu kan Mbak, cuman kenyataannya kan sulit ya. Netizen kita sulit untuk memilah dan memilih itu. Makanya ini kita perlu ada Mavindo dan Japeli nih Bu, supaya kayak teman-teman mungkin Tribuners juga bisa lebih ngeh gitu ya soal hoax, terus apa yang sebaiknya kita share dan tidak share gitu ya di media sosial. Karena sebenarnya yang berdampak itu juga kita sendiri gitu ya Bu ya. Terus ini terakhir nih saya mau tanya tentang sebenarnya kayak konten-konten hoax gitu, itu ada ciri-ciri spesifiknya nggak sih Bu? Nah itu kalau terkait mengenai ciri-ciri konten yang sifatnya hoax itu pasti yang pertama itu kita sulit untuk memilah ya, karena kan kalimat-kalimatnya itu kadang benar-benar kalimat yang membuat kita meyakinkan. Sesuatu yang meyakinkan itu kan kita cenderung oh iya ya, itu dia Mbak, saringan-saringan filter tadi. Jadi misalkan berita ada tokoh masyarakat yang meninggal misalkan, berita beliaunya belum meninggal udah diberitain meninggal misalkan ya, tersebar luas. Nah ada channel-channel atau ini ya, atau portal-portal khusus yang berita-berita yang kredibel yang kita bisa cek. Kita tinggal aja cek, bener nggak sih seperti ini? Jangan keburu, wih iya langsung share. Aduh itu kok udah seperti itu tuh, itu saya pas jadi relawan juga punya kisah yang menarik juga terkait itu gitu. Gimana tuh, mengingatkan Bu? Terutama ya. Bukan hal yang mudah ternyata untuk mengingatkan di komunitas atau katakanlah sebuah grup WA ya. Baik. Nah, kami sudah sepakat bahwa di grup WA itu hanya ada pembicaraan yang terkait dengan masak memasak nih, seperti itu. Jadi share tempat beli bahan, share ini, share itu. Tapi ada member yang nge-share sesuatu yang sifatnya tidak memasak gitu ya, katakanlah yang berpolitik gitu kan. Itu kan memang sesuatu yang sensi ya Mbak, seperti itu kan ya. Waktu 4 tahun yang kemarin itu ke belakang itu. Nah kemudian ada admin yang mengingatkan tidak mempan, terus kemudian teman-teman mengingatkan juga. Nah dia merasa bahwa loh ini sesuatu yang perlu saya share supaya kalian itu waspada tidak memilih ini. Nah itu seperti itu. Nah akhirnya ketika itu tidak ada jalan lain, akhirnya dikeluarkan dari itu. Nah setelah itu akhirnya hubungan tidak menjadi baik. Hal seperti ini Mbak, tantangan bagi semua relawan saya rasa ya, karena banyak kasus-kasus yang kita temukan, bahkan kadang-kadang keluarga terkecil kita sendiri gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini nggak bener gitu, seperti itu. Jadi banyak susah kasus mengingatkan juga ternyata ya Bu. Iya itu dia. Kadang-kadang ketika kita sudah
idola pada satu orang tertentu atau sosok tertentu itu kan kayaknya sudah iya gitu. iya, nggak bisa fanatisme gitu ya betul Bu yang ya. berlebihan ya terutama ya. Padahal sebenarnya ketika kita komitmen dalam sebuah WhatsApp grup bahwa kita hanya boleh share ini, itu harusnya ditepati oleh semua member ya. Tapi ternyata kecuali ini WA group yang isinya memang pembahasan terkait itu gitu boleh. Banyak hal Mbak, dan memang itu relate banget dengan literasi sekali lagi. Relate banget. Gitu. Baik. Kalau kegiatan di Mavindo atau Japelidi itu biasanya gimana Bu itu? Dengan workshop kah? Iya, jadi kita teman-teman di Japelidi dan Mavindo itu sering juga berbagi dengan media, dengan masyarakat, termasuk seperti menjadi narasumber seperti itu. Terus kemudian mereka mengadakan training, terus mereka mengadakan sesi workshop, dan juga kita beberapa teman-teman itu menjadi semacam dengan pihak Kominfo itu namanya Makin Cakap Digital. Makin Cakap Digital itu kita meliterasi bersama dengan relawan-relawan lain itu untuk seluruh Indonesia. Itu kita meliterasi bahwa yuk stop yuk hoax gitu, yuk tingkatin yuk literasi kita terhadap digital seperti itu. Jadi meningkatkan taraf melek media gitu ya masyarakatnya itu. Sampai sekarang ini Mbak. Sampai sekarang. Itu kayaknya perjalanan panjang sih Bu, nggak bisa berhenti sekarang. Iya, dan semua unsur kan diperlukan kerjasama dengan kita banyak bekerjasama dengan para media juga, itu juga sangat membantu kayak gitu. Gitu Mbak. Baik, nah itu tadi informasi dari Bu Tia tentang hoax, bagaimana kita cara mengetahuinya, bagaimana cara kita menghindarinya. Nah ini kita sudah ada di penghujung perbincangan ya tentang hoax. Mungkin ada kayak closing statement gitu Bu dari Bu Tia. Mungkin mengingatkan teman-teman Tribuners gitu ya untuk jangan terjerat hoax atau tidak ikut menyebarkannya. Kalau dulu kan istilahnya kan hati-hati dengan mulut ya. Mulutmu harimaumu ya. Iya. Nah sekarang ini adalah jarimu harimaumu. Waduh. Jadi apa yang sudah kita tulis, oke kita bisa hapus. Tapi ketika itu sudah sampai kepada publik, kemudian tercapture, dan itu misalnya apa yang kita sampaikan itu nggak baik, bisa jadi aduan untuk kita kena perkara hukum. Ngeri jadi ya. Jadi jarimu harimaumu yang sekarang ini Mbak. Jarimu harimaumu ya. Tribuners, ingat-ingat, ayo kita mulai bijak bermedia sosial. Dan kalau salah satu caranya adalah dengan tadi kata Bu Tia adalah berhenti di kamu gitu ya. Jadi kalau ada hoax di luar sana, cek dulu gitu ya Bu ya. Jangan langsung tiba-tiba nge-share, jangan tiba-tiba komen. Dan kalau kita tidak bisa melakukan hal gitu ya untuk mengklarifikasi atau apapun itu, paling enggak adalah berhenti di kamu. Harus dicatat gitu ya. Sama tadi kata Bu Tia, jarimu adalah harimaumu. Baik, demikian perbincangan Titis hari ini dengan Bu Tia. Terima kasih Bu Tia atas waktunya dan informasinya buat teman-teman Tribun Jatim. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya, insya Allah. Sementara sampai sini dulu perbincangan saya dengan Bu Tia pada hari ini. Terima kasih Tribuners yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.